Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dengan NIM 1903 111100041 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap MSDM. Baik, akan saya jawab. Yang pertama adalah karakter. Karakter sumber daya manusia tentunya berpengaruh terhadap MSDM. Karena karakter SDM yang baik dan unggul tentunya akan membawa kemajuan dan keuntungan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi sendiri adalah kemampuan melakukan tugas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap individu. Hubungannya dengan MSDM adalah kompetensi ini diterapkan untuk meningkatkan sistem MSDM seperti seleksi, pelatihan atau pengembangan, penilaian kerja, dan pemberian kompensasi. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini dianggap sebagai jantung atau intinya manajemen dan organisasi. Kepemimpinan berpengaruh langsung atas hubungan atasan dengan bawahan. Kepemimpinan yang cocok dengan kondisi pegawai akan mendorong para pegawai tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan sebaik mungkin, yang akan mempengaruhi hasil kinerjanya nanti. Kemudian untuk soal yang nomor 2 adalah jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dalam perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, saya jawab. Yang pertama ada metode perencanaan sumber daya manusia atau metode PSDM. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaan saja. Kemudian metode ilmiah diartikan bahwa PSDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan atau forecasting. Rencana SDM semacam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada metode desain jabatan atau job design. Job design di sini ada 4, yaitu yang pertama ada simplikasi pekerjaan. Merupakan suatu metode job design yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Ini artinya pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil. Kemudian ada rotasi pekerjaan. Merupakan metode job design dengan memungkinkan adanya rotasi pekerjaan dari seorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Kemudian yang ketiga ada pemekaran pekerjaan. Merupakan suatu metode job design dengan mengadakan perluasan kerja. Dan yang terakhir ada pemerkayaan pekerjaan. Merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai. Kemudian yang terakhir ada metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada kuesioner, yang mana kuesioner ini berupa suatu alat survei yang dibuat dan diberikan kepada karyawan atau manajer untuk diisi. Kemudian yang ketiga ada observasi, merupakan metode yang dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama satu siklus kerja lengkap. Kemudian yang terakhir ada buku harian atau diary, yaitu dengan meminta karyawan membuat buku harian atau diary atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari di perusahaan. Baik, untuk soal yang nomor 3 adalah jelaskan tujuan dari rekrutmen, kemudian sumber-sumber rekrutmen, dan kelebihan kekurangan dari sumber-sumber rekrutmen tersebut. Baik, yang pertama, tujuan utama dari proses rekrutmen sendiri adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Sumber rekrutmen sendiri terdiri atas 2, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber rekrutmen internal adalah sebuah proses rekrutmen
yang melibatkan karyawan yang sudah bekerja atau mengisi posisi tertentu. Contohnya ada rotasi jabatan, kemudian ada promosi untuk posisi yang lebih tinggi, ataupun demosi. Demosi ini merupakan penurunan jabatan karyawan ke posisi yang lebih rendah. Kemudian keunggulan dari sumber internal itu sendiri yaitu yang pertama hemat biaya dan waktu. Kemudian karyawan sudah terbiasa dengan budaya perusahaan. Dan yang terakhir itu memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kekurangannya dari sumber internal adalah budaya kerja yang tidak berkembang. Kemudian kekurangan lainnya adalah bisa memunculkan prasangka yang buruk dari karyawan lain. Bisa saja ada beberapa karyawan yang merasa keputusan HRD itu untuk mengangkat karyawan ke posisi tertentu itu dianggap tidak adil. Hal ini dapat memicu konflik perusahaan dan menghambat kinerja tim. Kemudian sumber rekrutmen selanjutnya adalah sumber rekrutmen eksternal. Sumber rekrutmen eksternal ini adalah suatu proses rekrutmen yang melibatkan kandidat dari luar perusahaan untuk mengisi posisi yang kosong, yang dimana nantinya HRD di sini harus menyeleksi dan menyaring surat lamaran atau CV untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Contoh sumber rekrutmen eksternal diantaranya ada pelamar itu sendiri yang datang, kemudian ada dari kantor dinas tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, ada pengiklanan, kemudian ada referensi dari seseorang atau rekan karyawan, ataupun mengambil dari perusahaan lain. Keunggulan dari sumber eksternal yaitu meningkatkan inovasi dan kreativitas dan meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Kemudian sama halnya dengan sumber internal, sumber eksternal juga memiliki kekurangan, diantaranya memakan biaya rekrutmen. Ini terjadi ketika HRD mencari karyawan dan kandidat eksternal harus mengeluarkan budget biaya rekrutmen seperti posting lowongan di platform yang berbayar. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah memakan waktu yang lama. Ketika melakukan seleksi, HRD harus melakukan screening surat lamaran kerja, kemudian menyelenggarakan tes tertentu. Ada tes, ada juga mewawancarai kandidat. Nah, akibatnya semua proses tersebut menyita waktu yang tidak sedikit dan lama. Baik, mungkin itu jawaban dari saya mengenai soal UTS matkul manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.